Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Haji Umar Balulu dari Universitas Khairul Ternate, program studi akuntansi. Di sini materi yang akan saya bahas yaitu aspek keperlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya dengan mata kuliah akuntansi keperlakuan. Di sini ada 9 pembahasan yang akan saya bawa, yaitu pertama biaya dengan fungsi manajemen, dengan kedua pola perilaku biaya, yang ketiga biaya relevan untuk pengambilan keputusan, yang keempat pentingnya manajemen biaya, yang kelima perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, yang keenam perhitungan biaya langsung atau biaya variabel, yang ketujuh pengendalian biaya dan pengambilan keputusan, yang kedelapan sistem biaya tradisional vs standar, yang terakhir yaitu aspek keperlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama yaitu biaya dengan fungsi manajemen. Informasi biaya yang baik, tepat, dan akurat diperlukan oleh setiap pengguna informasi biaya. Hal tersebut optimal bagi perusahaan. Yang pertama, informasi biaya yang digunakan harus sistematis dan komparatif, sehingga informasi yang digunakan dapat diandalkan dalam memutuskan tindakan apa yang memerlukan hasil yang optimal bagi perusahaan. Yang kedua, informasi yang digunakan harus koordinasi dan integrasi, sehingga informasi yang tersedia dapat digunakan oleh manajemen perusahaan dan mudah dipahami dan dimengerti oleh pemakai. Yang ketiga, mencerminkan otoritas, sehingga masing-masing manajer dapat diminta mempertanggungjawabkannya. Yang keempat, informasi sebaiknya dapat memfokuskan perhatian manajemen. Dan selanjutnya yaitu biaya dengan fungsi manajemen memiliki dua, yaitu biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur. Yang pertama, biaya manufaktur. Biaya manufaktur merupakan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas fabrikasi perusahaan, sedangkan biaya non-manufaktur adalah seringkali disebut sebagai biaya operasi. Biaya non-manufaktur merupakan biaya yang tidak terkait dengan produksi barang, namun dengan fungsi lain seperti administrasi umum. Materi selanjutnya yaitu pola perilaku biaya. Terbagi atas 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan ketiga biaya semi variabel. Yang pertama biaya variabel. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya pada limit tertentu atau kapasitas tertentu, totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Dan kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Perubahan pada total biaya variabel yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi dan volume penjualan secara proporsional. Biaya variabel ini timbul untuk memenuhi aktivitas normal operasional suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Besar kecilnya total biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau penjualan secara proporsional. Yang selanjutnya itu biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Yaitu ada 3, yaitu pertama jenis-jenis pengambilan keputusan, yang kedua pengertian dan konsep biaya relevan, yang ketiga penggunaan biaya relevan untuk tujuan pengambilan keputusan jangka pendek. Pertama, jenis-jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan jika dilihat dari jangka waktu yang dipengaruhi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka pendek, dan yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang. Yang kedua, pengertian dan konsep biaya relevan. Biaya relevan adalah semua biaya yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan, yang mana oleh karenanya biaya tersebut harus dipertimbangkan dalam aktivitas pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan yang lain, atau merupakan biaya yang dapat dihindari.
pada suatu alternatif tindakan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan biaya relevan untuk tujuan pengambilan keputusan jangka pendek. Di sini ada 3 dalam penggunaannya, yaitu pertama, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Manajemen mungkin menghadapi masalah untuk memutuskan apakah pesanan khusus diterima atau ditolak. Pesanan digolongkan sebagai pesanan khusus karena pesanan tersebut mempunyai harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan harga jual produk yang sama pada pelanggan umum. Dan yang kedua yaitu keputusan pemanfaatan kapasitas menganggur. Laba diferensial juga merupakan informasi diferensial untuk pengambilan keputusan terkait pemanfaatan kapasitas menganggur. Kapasitas yang menganggur dapat digunakan untuk menerima pesanan khusus, mengelola lebih lanjut produk yang dihasilkan atau menghasilkan produk yang baru. Dan yang ketiga itu keputusan pemanfaatan kapasitas terbatas. Total laba kontribusi setiap satuan kapasitas merupakan informasi relevan untuk pengambilan keputusan terkait pemanfaatan kapasitas terbatas. Yang selanjutnya yaitu pentingnya manajemen biaya. Kebanyakan pendapat penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya adalah penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih. Cara lain untuk memperbaiki laba bersih adalah mengurangi biaya tanpa memerlukan konsekuensinya. Tindakan ini mungkin tidaklah bijaksana. Barangkali cara yang paling baik adalah meninjau setiap biaya atau beban dan melihat kontribusinya terhadap laba bersih. Sementara jika tidak beriklan juga akan menciptakan masalah, maka sebaiknya dilakukan pemotongan terhadap biaya iklan. Dan selanjutnya yaitu perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan pada umumnya dalam perencanaan ditentukan harga pokok produk. Rumus fungsi tersebut dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan standar biaya produk atau jasa yang dihasilkan. Untuk membantu manajer dalam menetapkan harga pokok produk standar, maka digunakan asumsi dalam penyederhanaan perhubungan biaya berdasarkan volume aktivitas. Yang kedua yaitu pengendalian. Dalam kaitannya dengan pengendalian biaya, pola perilaku biaya sangat membantu manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan. Dan yang ketiga itu pengambilan keputusan. Pola perilaku biaya juga membantu manajemen dalam memberikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Dengan memahami konsep biaya mendasarkan perilaku, manajemen dapat melakukan sejumlah pengambilan keputusan strategis maupun keputusan-keputusan khusus, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dan selanjutnya yaitu perhitungan biaya langsung atau biaya variabel. Di sini ada 2, yaitu pertama filosofi yang mendasari. Semua metode akuntansi biaya tradisional yang sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa, sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserapkan berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang digunakan sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu dorongan keperlakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntan mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial. Konsekuensinya keputusan manajerial. Hal ini tidak selalu mengarah pada hasil yang diharapkan karena banyak ukuran kinerja memiliki bias yang terkandung di dalamnya yang memotivasi manajer untuk memilih alternatif tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan operasi dan keuangan perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu sistem biaya tradisional vs biaya standar. Yaitu ada 2, yang pertama sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan
penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sedangkan pada sistem biaya standar, dengan mengikuti kelemahan dari sistem biaya tradisional, banyak organisasi mengadopsi sistem biaya standar. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan pelaporan laba rugi menggunakan margin kontribusi dan menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresional. Dan yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Di samping menekankan perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel serta memberikan informasi biaya diferensial dalam situasi pengambilan keputusan tertentu, perhitungan biaya langsung atau biaya variabel memberikan informasi penting lainnya kepada manajer, yaitu beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum yang akan dijelaskan, yaitu keputusan bauran produk. Ketika dihadapkan dengan keputusan mengenai bauran produk, manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dari produk-produk yang akan jauh lebih mampu untuk memutuskan atau ditoleran hanya karena penjualannya menguntungkan produk lain. Yang kedua yaitu penentuan harga pokok baru. Produk baru umumnya diterima di pasar hanya setelah diuji coba secara eksekutif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dalam instruksi perusahaan. Yang ketiga yaitu penetrasi pasar. Manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk penentuan harga ketika mereka bermaksud memasuki pasar baru, misalnya luar negeri dengan produk yang sudah ada, atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode di mana permintaan menurun. Yang ketiga yaitu penghapusan produk. Margin produk akan membantu manajer dalam menentukan apakah akan menghentikan suatu produk atau hanya berhenti menjual di pasar tertentu. Yang selanjutnya yaitu aspek keperlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Ada beberapa poin yang di dalamnya, yaitu pertama, penetapan standar. Penetapan standar. Standar yang akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai tindakan apresiasi oleh individu untuk setiap standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut didesain. Dan yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut, sehingga akan bekerja keras untuk mencapainya. Dalam satu studi kasus empiris, mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai penyebab partisipasi lebih efektif dalam menetapkan standar kinerja. Yang ketiga yaitu standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau penghargaan intrinsik hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Bagi kebanyakan, menimbulkan frustasi dan kecil hati. Kinerja mereka akan mengalami penurunan lebih lanjut karena mereka berhenti melakukan perbaikan. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional maupun karena
standar tersebut begitu mudah dicapai, jadi mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Yang selanjutnya yaitu penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan fungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varian yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Ukuran dari varian ini juga dipengaruhi oleh tindakan kapasitas yang dipilih sebagai penyebut dalam penentuan tarif tersebut. Yang selanjutnya yaitu alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh NAA menyatakan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administrasi korporat. Biaya jasa korporat adalah biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk memanfaatkan korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Biaya administrasi korporat adalah biaya yang diperlukan untuk hubungan masyarakat dan biaya korporat lainnya terjadi untuk menjalankan perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu analisis varian. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah membandingkan secara periode antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun bentuk standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varian karena mustahil bahwa biaya aktual yang akan terjadi akan setara dengan biaya atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Yang selanjutnya yaitu keputusan investigasi varian. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikasi diskrepansi yang diamati. Varian ini memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varian tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan. Dengan kata lain, tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Dan yang terakhir dari pembahasan ini yaitu aspek keperlakuan. Semua model akuntansi dengan investigasi varian biaya didasarkan pada pandangan pengendalian struktural. Pandangan ini lebih melihat pengendalian sebagai mesin homostatis yang mengukur dirinya sendiri. Pendukungnya tidak melihat perbedaan antara regulator mekanis dalam suatu sistem sibernetik atau seperti termostat dengan regulator manusia seperti pekerja, mandor, dan manajer.